Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan, sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui, jika salah seorang dari kita telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terputuslah semua amalan kebaikannya dan terhentilah semua pahalanya. Tapi sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sahabat kurma tahu tentang sebuah amalan yang jika kita melakukannya semasa kita hidup di dunia, maka pahalanya akan terus mengalir dan tidak akan pernah terputus. Tidak peduli seberapa lama pun waktunya, pahalanya akan terus mengalir pada diri kita. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masih dipegang teguh oleh orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang beriman. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipegang teguh oleh orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang beriman. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min talatah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Yang artinya, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apakah sahabat kurma tahu tentang sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sedekah yang disalurkan kepada orang lain yang membuat pahalanya terus mengalir dan tidak akan pernah terputus walaupun pelakunya telah wafat. Apakah sahabat kurma pernah mengira jika sedekah hanya bisa kita salurkan melalui harta? Tetapi, apakah sahabat kurma tahu jika ada 7 macam sedekah yang bisa kita salurkan kepada orang lain selain dengan harta? Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, membagikan Al-Quran. Yang ketiga, memberi makan sesama muslim. Yang keempat, menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, menyalurkan sedekah selagi masih sehat. Yang keenam, membangun rumah untuk ibnu sabil atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang ketujuh, menggali sumur dan memberi minum. Itulah tadi 7 macam sedekah selain dengan harta. Ternyata sahabat kurma, menurut riwayat hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ia mengatakan jika ada 3 sedekah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Yang pertama, membantu orang sakit. Yang kedua, membantu anak-anak yatim. Dan yang ketiga, membantu orang yang terlantar. Nah, sahabat kurma, seperti yang kita ketahui, apa manfaatnya? Seperti yang saya bicarakan tadi, manfaatnya sangat banyak sehingga pahalanya terus mengalir sampai kita telah wafat dan itu pun tidak pernah terputus. Dan apakah sahabat kurma tahu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Jadi, ada 7 macam agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, niat dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, bertawakal. Yang keempat, menjauhi maksiat. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, memahami materi. Dan yang ketujuh, jangan malu untuk bertanya. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Ketahuilah sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka doa yang kita kirimkan untuk kedua orang tua kita akan mempengaruhi pada diri mereka. Jadi, untuk saudara kurma semua,
yang masih seumuran dengan saya, atau ibu dan bapak-bapak dan sahabat kurma semuanya, maka didiklah anak-anak kalian supaya dapat memberi penolong untuk kalian di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi, sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi di bulan Ramadan ini, semua amal kebaikan dan pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk diri kita dan untuk semuanya, janganlah bermalas-malasan untuk melakukan sebuah kebaikan dan sebuah amalan supaya pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian syarahan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Unzur man qala wa la tanzur ma qala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.